selamat selamat malam teman-teman semua, kakak-kakak semua. Apa kabar nih teman-teman? Halo halo. Nah, untuk teman-teman yang hadir hari ini di live Q&A bersama Chef Lo yang temanya tanya seputar baking. Di sini mungkin sebelum mulai izinkan aku untuk perkenalan diri ya. Nama aku di sini Echa dari tim Baking with Chef Lo atau tim di belakang layarnya Chef Lo. Nah, terus di sini aku juga mau bantu untuk reminder supaya live Q&A Zoom hari ini bareng Chef Lo itu lancar, terus juga teman-teman bisa dapet nih segala sharing ilmu maupun tanya-tanya lebih jelas sama Chef Lo juga dengan baik dan lancar. Nanti di sini teman-teman on mic-nya bisa gantian ya. Nah, cara gantiannya teman-teman misalnya nih yang pakai HP, boleh tuh diklik yang ada logo muka gitu ya, logo muka senyum, diklik itu raise hand. Pilih raise hand. Kalau yang pakai laptop sama langsung pilih raise hand aja gitu. Supaya nanti aku tahu nih siapa duluan yang mau ngomong atau siapa duluan yang mau tanya-tanya bareng sama Chef Lo gitu. Soalnya takutnya nanti kalau nggak kayak gitu rebutan, tabrakan jadi gimana gitu kan. Nah, atau mungkin teman-teman yang nggak bisa on mic juga nggak apa-apa. Nanti bisa tanya lewat kolom chat. Di sini aku bantu tanya ke Chef Lo. Nanti Chef Lo juga bantu untuk sharing-sharing juga nih ke teman-teman sekalian. Gitu. Oke deh, kalau kayak gitu daripada lama-lama ya perkenalan dan lain sebagainya, aku langsung aja nih. Di sini udah ada Chef Lo juga. Halo Chef Lo, selamat Halo, malam. semuanya sehat terus ya. Semoga kabarnya baik, juga sehat. Iya, Apalagi udah mulai rame nih. tuh udah ada dari Kak Ila. Halo Chef, salam kenal Kak Ila. Salam kenal. Udah lama ya kita nggak bikin Q&A kayaknya. Kayaknya waktu itu bulan lalu ya. Bulan, udah pada kangen sama Chef Lo. Iya, dari kangen nih. Kayaknya aku juga kangen banget nih mau ngobrol-ngobrol nih. Oke, nah siap-siap kalau gitu. Dari Chef Lo baik kabarnya, sehat ya? Baik, sehat. Abis liburan, jadi mulai kerja lagi rasanya sesuatu gitu. Ya, feeling kerja lagi. Oke, Iya, baik-baik. Di iya sini gitu deh. teman-teman boleh yang mau kenalan sama Chef Lo di kolom chat gitu ya. Kenalan aja namanya siapa. Terus teman-teman juga di kolom chat juga boleh nih. Yuk dibuka juga. Aku buka sesi untuk tanya jawabnya. Kayak misalnya teman-teman nanti boleh kayak namanya siapa, dari mana, terus juga pertanyaannya apa. Mungkin Oke. iya, halo Kak Evi. Sama mungkin teman-teman juga bisa nih jelasin teman-teman sendiri udah praktek resep apa dari Chef Lo kayak gitu. Supaya nanti Chef Lo juga kebayang, oh teman-teman kesusahan di sini untuk bikin menu yang ini. Gitu ya. Oke, oke. Di sini ada Kak Nabila. Halo Kak Nabila Rani, salam kenal. Tuh, Chef Lo tuh, Kak Nabila, Chef. Halo, halo. Nabila. Oh ini Kak Nabila yang on cam. Halo. Halo Ibu, maaf aku manggilnya Kakak. Enggak, aku sebenarnya Fitri dari Depok, cuma ini pakai tablet anakku, jadi ganti Ah, nama. Aku Ibu Fitri. Kak Fitri Iya. ternyata. Oke, halo halo. Yuk. Pantesan kayak gambar belakangnya taman bermain gitu ya. Biasa anak-anak deh. Cocok cocok. Iya 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 nggak apa-apa paham paham. Oke, oke. Yuk, yang mau tanya duluan boleh untuk resen atau di kolom chat supaya nanti aku bantu nih untuk gilirannya tanya-tanya jawab-jawab. Nggak usah malu-malu ya teman-teman. Di sini kita terbuka banget tuh. Di sini Chef Lo juga terbuka juga kan untuk segala pertanyaan dan mungkin segala teman-teman mau curhat boleh, tapi jangan lama-lama. Punten. Gitu ya. Oke. Ya betul. Oke, mungkin di sini yang udah siap mau tanya-tanya ada siapa? Oh, di sini ada Kak Ila. Kak Ila dari Tangerang. Halo Kak Ila. Ya baik. Oke, Halo Kayla. dari Tangerang. Agak Dari deket. Tangerang. Tadi dari Ibu Fitri dari Depok. Ntar Ini juga nanti juga sesi kita nih bakal seru banget nih. Soalnya kita bakal ada peserta kelas yang bakal sharing-sharing juga ya. Kayak saya. iya betul. Di sini mungkin peserta kelasnya, mungkin aku bantu spill dikit ya. Nama peserta kelasnya di sini ada Kak Eva nih tuh. Oh, udah ready juga ya. Nanti Keren banget dah pokoknya. The best. Seru banget nih pasti nanti ceritanya. Soalnya kayak Eva ini tuh paling sering rebake kelas aku, resep-resep aku tuh langsung di rebake dan kayak berhasil semua. Bahkan aku kayaknya kayak Eva lebih jago dari chefnya gitu.
Keren pokoknya. Jadi Kak Eva tuh bantuin aku buat jawabin peserta-peserta yang lain gitu, Kak. Oke, oke. Berarti emang Kak Eva ini ya, sesemangat Sejago itu. itu. Jago itu, baik, semangat dan jago. Betul. Oke, yuk teman-teman, mau ada yang tanya-tanya di kolom chat atau mungkin on mic, boleh. Atau ada Kak Evi nih, Kak Evi on mic. Halo Kak Evi. Halo, halo. Dari Kak Evi mau mungkin tanya duluan? Atau mungkin dari kakak-kakak yang lain, boleh. Yang lagi kepencet kali Kak Evi. Oh iya, punten. Baik. Oh, iya Kak Evi-nya resen bahkan. Halo Kak Oh, Evi. Iya. Kak, apa kepencet juga? Kakak belum kedengeran, suaranya. Halo Kak Evi. malam Kak Evi. Mungkin masih ke-mute kali ya. Iya. Oke, ya udah kalau gitu. Sembari nunggu Kak Evi, mungkin dari kakak-kakak yang lain di sini. Mungkin dari Ibu. Oh, dari Kak Unai namanya. Cheflo, kemarin aku rebake bomboloninya membalas sempurna. Membalas sempurna. Membalas Membalas sempurna. sempurna maksudnya. Iya. Keren. Oh, Lagi membalas. Unai. Keren, Kak Unai, keren. Membalas sempurna, Emang keren-keren. kalau bomboloni tuh pas lagi dia ngembang lagi proofing tuh lagi lucu-lucunya gitu. Kayak ngembung Gemesin. gitu ya. Iya. Ngembal. Gemes banget emang pas lagi ngembang-ngembangnya itu. Oke, itu dari Kak Una ya, rebake bomboloninya. Mungkin dari kakak-kakak yang lainnya ada yang mau sharing, udah rebake menu apa aja gitu-gitu, terus hasilnya gimana? Atau mungkin ada kendalanya gimana? Boleh, boleh. Kita bahas di sini langsung ya. Iya. Ngomong-ngomong, bomboloni tuh banyak banget yang berhasil nge-rebake loh, Kak Eca. Oh gitu. Iya, terus dan surprisingly-nya rata-rata semua ada white ring-nya. Oh, berarti selain sempurna membalnya juga sempurna. Karena kadang susahnya bomboloni itu white ring-nya nggak sih, Kak? Karena kan dia agak tricky, kayak donat, tapi dia nggak bolong ya. White ring. Oh, pas lagi aku bikin kelas itu juga deg-degan juga kan kalau misalnya nanti di komplain, Chef aku nggak dapat white ring, kok aku nggak dapat white ring kan? Nah, jelasinnya kan lumayan ya. Cuman yang aku ngagetin dan surprisingly tuh yang ikut kelas rata-rata tuh dapat white ring-nya justru. Oh, iya, Justru iya. white Iya. ring-nya. Nah, itu aku wah, boleh, boleh, boleh. Ini berarti peserta kelas itu ngikutin dari awal sampai akhir, tekniknya diikutin, makanya bisa langsung dapet. Berarti yang ikut kelas bener-bener mau mempelajari gitu loh, Kak. Nggak langsung di-skip gitu video-videonya. Oh, Jadi iya. keren banget deh pokoknya. Iya sih, bomboloni ya trikinya di white ring-nya ya. Tapi ternyata turns out itu malah berhasil gitu ya. Betul, malah berhasil bikinnya. Jadi jago semuanya, semuanya tuh punya white ring gitu. Justru kayaknya nggak ada yang nanyain aku kenapa kenapa saya punya nggak keluar white ring, kayaknya nggak ada deh. Padahal itu yang saya takutin loh. Oke, oke. Kan lumayan soalnya. Iya, benar-benar benar. Ini dari Kak Unai lagi nih, Chef Lo. Kalau resep bomboloni di kelas online sama buku resep tuh sama nggak sih, Chef? Betul, betul, betul. Sama dong, kalau misalnya yang di kelas bomboloni itu sama buku resep sama, cuman dia nggak ada feelingnya aja, jadi dia nggak ada, dia memang untuk bomboloninya aja, jadi adonannya aja nih yang aku memang kasih tahu gitu. Cuman kalau untuk varian feelingnya nggak termasuk di situ, kayak Hmm. gitu. Bedanya cuma di varian feelingnya aja ya, Chef ya. Betul. Sama kalau misalnya kelas itu kan tekniknya lebih detail ya. Mm-mm. Dia lebih detail karena kan pakai video ngejelasinnya. Gitu aja sih bedanya. Cuman kalau misalnya untuk resep sih enggak, aku bener-bener kasih semuanya gitu. Oke, oke. Berarti beda di varian feeling sama mungkin kalau di kelas tuh lebih ininya juga ya, dipraktekin juga kan, jadi langsung kebayang gitu-gitunya. Oke. Wow. Oke, nah Chef Lo ini ada yang kenalan nih dari Kak Wildan Zaki Ramandito. Halo Kak Wildan. Nah, Halo Kak Wildan. oke, dari Kak Wildan nanya nih, aku udah rebake food fudgy brownies-nya. Anak-anakku suka banget, minta lagi dan lagi. Makasih, Chef. Wah, sama-sama. Berarti mamanya jago bikinnya. Soalnya yang cheesecake brownies itu butuh teknik juga tuh, teknik manggang tuh. Oh, Kak, gitu. jadi kayak ada pemanggangan 2 kali. Jadi sebenarnya kalau dibilang simpel banget, nggak simpel juga.
Cuman kalau misalnya emang ikutin tekniknya udah pasti dapet teksturnya gitu. Oke. Keren Kak Wildan, keren. Iya, keren Kak Wildan. Oke. Oh, di sini ada Kak Indah Pratiwi juga. Halo Kak Indah. Halo Kak Indah. Kak Indah ini udah 2 kali buat Black Forest dan Red Velvet. Berhasil semua. Terus hasilnya juga moist banget. Cuman yang Red Velvet tuh warnanya kurang keluar. Kira-kira tepatnya berapa gram ya, Chef? Biar warnanya bener-bener keluar. Atau ada recommended pewarna merek apa? Boleh mungkin Chef Lo, silakan. Memang Red Velvet itu kayak kurang lebih mungkin di resep itu sekitar, mohon maaf, kita buka dulu ya. Oke, siap. Oke. 62. Nah, di sini kan tulisnya sesuai selera. Soalnya saya takutnya juga kalau misalnya kebanyakan atau kedikitan gitu ya. Biasanya untuk resep itu sekitar 2 sendok makan. 2 sendok makan, 2 sendok makan biasanya aku pakai pewarna merahnya Hakiki. Pewarnanya mereknya Hakiki, terus juga untuk Warna pakainya 2 sendok Hakiki makan ya, Kak? sekitar 2 sendok makan. Memang lumayan agak banyak sih Kak buat dapetin warnanya ya. Karena kan emang itu campurannya ada kenapa lumayan agak banyak, karena kan itu ada coklat powder tuh di dalamnya. Nah, jadi dia agak mendem warnanya kalau misalnya kita kasih si pewarna merah kan. Jadi harus agak banyakan. Cuman memang coklat powdernya itu nggak bisa kita ilangin karena warna merahnya si Red Velvet itu nggak bisa merah banget. Warna merahnya dia harus agak gelap gitu. Warna merahnya gelap. Terus coklat powder itu ningkatin flavor dari si Red Velvetnya ini sendiri. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk pewarna memang agak banyak pewarnanya. Jadi kalau misalnya kita lihat pas kita aduk, itu warnanya harus merah pas lagi diaduk. Jangan warnanya malah dominan si coklatnya, karena nanti bakal jadinya pas kita bake itu warnanya lebih ke gelap, ke coklat gitu ya, bukan ke merah. Jadi mesti dilihat di situnya sih, Kak. Oke. Mesti dilihat lagi itu ya, takarannya lagi sama tadi mereknya ya, Kak, ya? Apa, Iya. Chef Lo? Iya. Oke. Oke, kalau gitu semoga membantu ya jawabannya untuk Kak Indah Pratiwi. Nanti kalau mungkin Kak Indah ada kurang, boleh lagi di kolom chat lagi ya. Terus lanjut lagi nih, di sini ada Kak Eli. Halo Chef, aku juga kemarin berhasil bikin bomboloninya ada white ring-nya. Suka banget, jadi pengen bikin terus, orang rumah suka. Ih, Chef Lo tuh. Ih, Ada keren yang kali, keren. Ini mah yang rebake yang keren-keren, beneran. Aku nggak nyangka semuanya keluar white ring. Jujur. Keren, Kak Eli, keren banget, beneran. Oke. Nah, kita lanjut juga ya. Lanjut ke di sini mungkin kakak-kakaknya sekalian mungkin yang baru hadir, yang mau on mic ngomong atau tanya langsung sama Chef Lo, boleh untuk raise hand. Raise hand-nya tuh ada di mana? Ada di yang tanda kayak stiker atau emoji orang senyum gitu ya. Tapi kalau ada yang berhalangan nggak bisa on mic, nggak apa-apa, di kolom chat aja gitu, oke? Sembari mungkin nunggu kakak-kakaknya yang lain mau on mic dan lain sebagainya, aku bantu bacain lagi ya. Di sini udah rame banget nih, Chef Lo, pertanyaan-pertanyaan maupun sharing-sharing. Wah. Oke, di sini ada dari Kak Vizencia Suciati. Hai Chef, mau nanya. Kadang di satu resep pakai susu cair, tapi resep lain pakai susu bubuk plus air. Apa ada bedanya? Terus lalu mana yang lebih anti gagal? Bikin roti, cookies, atau cake? Ini ada banyak sih pertanyaan. Mungkin 2 dulu itu aja, Chef. Silakan. Untuk resep tadi yang pakai susu cair, susu bubuk, itu maksudnya buat roti ya, Kak Vincent ya? Oke. Iya, betul. Ngomong-ngomong, Kak Vincent ini juga jago banget bikinnya. Jadi, Eh, Kak Vincent suka laporan sama aku di DM. Udah rebake kayaknya banyak banget yang udah di rebake, rajin banget, bener. Keren nggak? Oke, kalau misalnya untuk roti, susu bubuk itu untuk flavor, Kak. Jadi dia bukan buat tekstur, bukan. Dia ningkatin flavor aroma.
aroma dari si rotinya, maunya bau susu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya susu cair, itu dia bisa bikin teksturnya jadi lebih lembut dibandingkan air. Jadi ada roti yang kan dibilang ya udah pakai air, sebenarnya bisa sama karena fungsinya sama. Jadi dia untuk ngulunin adonan supaya adonannya bisa nyatu, nggak kering, bisa jadi gluten. Tapi bedanya kalau kita pakai susu, itu dia teksturnya lebih lembut. Gitu untuk si rotinya. Nah, untuk roti sendiri itu kalau bisa cairan telur itu pakainya yang suhunya dari kulkas. Gitu, supaya si adonan nggak cepet panas. Karena kalau misalnya adonan cepet panas, raginya itu terlalu cepat ngembang. Kadang juga terlalu panas, kita kan ngaduk kan lumayan lama tuh roti, apalagi kalau mixer kecil ya. Kalau misalnya dia panas, raginya tuh jadi cepat ngembang dan terlalu panas bisa mati raginya. Gitu. Jadi itu yang mau kita jaga. Gitu, Kak. Terus kalau anti gagal ya, bikin roti, cookies atau cake. Nih susah ini. Kalau teman-teman gimana? Kalau menurut aku, roti sebenarnya semuanya itu kalau misalnya sudah ditimbang sesuai dengan takaran dan gramasi sebenarnya nggak ada yang lebih susah satu sama lain sih, karena kan masing-masing itu tekniknya tuh beda-beda ya. Cuman mungkin kalau roti itu kalau kita gagal kita rugi di waktu. Mungkin lebih ke arah situ aku bisa jelasin. Kalau cookies bahan nggak terlalu mahal. Kalau cake mah itu bahannya mahal dan waktu dan bahan gitu, lebih ke arah situ sih. Cuman kalau misalnya anti gagal itu semua tergantung dari teknik dan balik lagi ke gramasi dari resep sendiri. Kadang emang ada resep yang mau diapain juga resepnya salah gitu loh, Kak. Emang resep yang dikasih itu salah. Jadi mau diapain juga nggak akan jadi. Gitu. Ada lagi yang teknik, misalnya kita suruh taruh telur duluan, taruhnya butter duluan, salah. Kayak gitu. Itu bedanya di situ sih kalau cake sama cookies. Oke, siap. Nah, kebetulan juga nanti Kak Vicensia di sini kan akan sharing-sharing nih bareng juga sama Chef dan sebagainya. Mungkin sisa pertanyaannya dari Kak Vicensia nanti bisa nih Kak Vicensia juga pas sharing, ditanya-tanya lagi juga nggak apa. Biar on mic, biar juga ngeramein gitu ya. Karena aku mau bantu juga jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lainnya gitu. Oke. Nah, lanjut lagi nih. Di sini ada Kak Sofi. Hai Cheflo, boleh nanya kalau yang fudgy brownies itu biar tekstur atasnya shiny crack gitu, apa ada caranya biar bagus dari suhu ovennya, Chef? Karena untuk rasanya enak, tapi ada di pinggir-pinggirnya yang berlubang, tapi tengahnya shiny. Thank you, Chef. Kalau misalnya mau dia shiny, dia nge-crack. Sebenarnya resep ini udah nge-crack ya kalau misalnya kita panggang, cuman karena gula. Jadi kalau brownies itu butuh gula yang banyak biar dia teksturnya makin lama makin ngaret gitu ya. Kalau kita makan kayak ada ngaret, plus jadi mengkilap atasnya, crust-nya juga jadi lebih garing di bagian atas. Jadi misalnya dari resep ini kemarin juga ada yang nanya tambahin sekitar 30 graman ya, sekitar segituan lah, 30-50 gram. Jadi dia nanti bakal ada crust-nya di atas, dia bakal lebih shining juga. Dan suhunya bisa disamain sih, 160, 100, 170 gitu juga boleh, nggak apa-apa. Cuman lebih ke arah kalau mau dapetin shining, crust-nya itu lebih ke arah si gulanya. Terus kemudian kalau kita kan yang ini, kita kocoknya itu kan si telurnya kita kocok dulu tuh ya, sampai putih ngembang. Kalau mau yang teksturnya lebih fudgy, terus dia yang maunya lebih keras nge-crack gitu, ngaduknya semuanya pakai apa? Pakai hand mixer aja, pakai tangan. Sorry, pakai balon whisk maksudnya. Jadi aduk biasa aja semua jadi satu gitu. Kenapa yang kemarin itu yang kita punya cheesecake brownies ini kan teksturnya kita kocok dulu karena aku mau dapetin teksturnya nggak mau fudgy. Jujur sebenarnya ini nggak bukan tekstur yang fudgy. Tekstur ini adalah campuran dari fudgy dan cake. Karena
aku gak gitu suka Fudgy karena menurut aku kalau Fudgy itu kayak cepet dimakan kayak terlalu enak gitu ya. Sedangkan kan kalau misalnya kita kan maunya ada kuenya gitu. Kalau misalnya orang Indo biasanya ada kuenya jadi dia teksturnya lebih ringan, gak terlalu berat kalau misalnya kita makan terlalu padat gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau yang tekstur yang Fudgy yang ada crust-nya, yang shiny, yang dia bener-bener Fudgy, nah itu mixnya pakai balon whisk aja. Semuanya nggak perlu sampai dia putih ngembang. Jadi istilahnya semua jadi satu gitu. Gula, telur jadi satu, terus habis itu masukin tepung, terakhir si mentega sama coklat leleh dimasukin, aduk aduk rata sebentar, kelar, langsung panggang. Nanti teksturnya jadinya lebih fudgy. Gitu. Dan gulanya ditambahin. Lebih di gulanya ya chef ya biar Ya, shiny crack betul. gitu. Betul, karena gula bikin dia lebih garing, dia lebih ngekrek dan dia jadi lebih ngaret. Gitu. Oke, baik kalau gitu. Semoga membantu ya Kak Sophia ya. Lanjut lagi nih, ada dari Kak Lili. Halo Chef Flo. Chef kalau bikin chiffon cake memakai oven Oson OX899N untuk suhu atas dan suhu bawah apakah sama? Kalau misalnya untuk oven, aku kurang paham, soalnya aku nggak ada merek Oxon. Cuman balik lagi itu kita mau apapun merek ovennya, kita harus punya oven termometer. Jadi standar pengukuran kita dari si oven termometer, bukan dari si suhu ovennya gitu. Nah, kalau misalnya udah punya oven termometer, jadi misalnya suhunya di 170, ya udah kita masukin kan kalau misalnya dia udah di 170. Nah, nanti lihat itu sekarang balik lagi, itu tergantung feeling kita sama si oven. Kalau misalnya kita lihat nih, aduh oven kita tuh suhu api atasnya tuh lebih tinggi nih, gitu ya. Harus dikecilin. Misalnya kecilinnya 10 derajat sampai 20 derajat gitu. Jadi kalau misalnya oven aku yang sekarang itu kita pakainya memang suhu atas, suhu api bawah. Tapi kan oven kita beda-beda. Kalau misalnya menurut Kak Lili oven api atasnya terlalu gede, ya udah diturunin gitu atau dimatiin. Jadi gitu sih, balik lagi ke kita mesti punya feeling sama si ovennya. Tapi yang paling pertama harus dimasukin itu adalah si oven termometer. Itu dulu yang jadi patokannya. Harus punya oven termometer ya Chef Flo ya. Iya. Oke, kalau Soalnya dari awal tuh udah kayak selalu mention kalau misalnya kita tuh harus punya oven termometer. Gitu, oven termometer cuma 20.000 beli, murah kok, murah banget. Cuman dia berguna banget buat oven rumahan gitu ya, yang nggak ada suhunya. Iya. Oke, baik. Semoga membantu ya, Kak Lili. Di sini teman-teman kalau ada yang mau on mic boleh ya, raise hand ya, atau mungkin tulis di kolom chat gitu. Kak, aku mau on mic ngobrol langsung sama Chef Flo juga boleh kita. Oke. Boleh. Nah, sembari menunggu yang mau on mic dan ngobrol langsung, aku bantu cari pertanyaan lainnya. Sebentar. Nah, di sini dari Kak Nabila Rani. Chef, resep favorit aku itu kastengel. Gimana chef supaya bisa awet lama? Crustnya itu kriuknya kali ya. Kalau ditambah emplek, pengaruh nggak ya chef? Emplek. Emplek ya. Ya, empleks itu kan empleks itu semacam tambahan perenyah buat kue kering ya. Dia bentuknya bubuk. Kalau menurut aku sebenarnya nggak perlu pakai empleks karena yang pengaruh dari kastengel itu supaya dia awet lama adalah tipis. Nggak boleh terlalu tebal. Jadi tebelnya kan yang di resep itu kan 0,8. Ikutin deh di 0,8. Kalau kurang bisa, tapi mungkin sekitar 0,6 gitu ya. Kalau ketipisan kan kadang nggak enak dimakan. Jadi semakin dia nggak terlalu tebal, itu tuh tengahnya itu udah pasti garing renyah tuh ya. Kalau misalnya tebal, suka bagian tengahnya itu yang nggak gitu matang, jadi lama-lama dia jadi soggy gitu. Cuman kalau misalnya emang sukanya yang tebal nggak apa-apa, kalau misalnya mau suka tebal nggak apa-apa, tapi harus panggang lebih lama dan suhunya harus dikecilin. Misalnya yang di situ kan 130, boleh misalnya 130 ngikutin sampai
berapa ya? Sama tambah 40 menit gitu ya. Sorry aku lupa, cuman tambahin lagi misalnya 130, berarti nanti next-nya dikurangin jadi 120, tapi tambahin lagi 10 menit. Kalau misalnya kalian ketebelan, yang kalian suka yang tebel gitu ya, jadi nanti akalinnya itu adalah panggangnya lebih lama, tapi suhunya dikecilin, karena kalau suhunya sama nanti gosong. Gitu, nah nanti itu bakal garing tahan lama. Sesudah itu harus taruh di toples yang ada silika gel. Silika gel, si kastengel ini pas kita tumpuk itu tuh jangan ada udara, kalau bisa sepadat mungkin. Jadi jangan kalau bisa nggak ada rongga udara. Ya rongga udara pasti ada, cuman maksudnya jangan kasihnya agak jarak-jarak gitu loh. Kita harus kayak sepadat mungkin. Jadi kalau bisa nggak ada gitu banyak udara yang masuk, tutup langsung diseal pakai selotip double. Udah deh itu tahan lama kok. Aku punya kayaknya udah sekitar tahan 3 bulan di suhu ruang. Kalau di freezer kayak bisa 6 bulan. Masih garing. Tapi kalau misalnya dia udah dibuka, ya paling sekitar 2 mingguan. Oke, berarti lebih tadi ya pertama itu di tipisnya ya, nggak boleh ketebelan ya chef ya, biar tetap keras juga, terus sama suhu oven, sama packagingnya ternyata. Packagingnya itu tuh harus tidak boleh ada udara. Kalau ada udara tuh nanti dia mempengaruhi gitu ya chef ya? Apa sih kriuknya itu, kerasnya? Iya, jadi nanti dia jadi lebih cepat melempem gitu loh, Kak. Iya iya. Jadi kalau kue kering harus super padat kalau bisa. Oke, kalau begitu. Semoga membantu ya di sini tadi yang nanya dari Kak Nabila Rani. Oke, lanjut lagi. Di sini ada dari Kalina Sukiman. Chef, kalau bikin bolu jadul, bagaimana triknya agar topping meses dan keju tidak tenggelam pas langsung ditabur sebelum masuk oven? Mungkin boleh dari Chef Lo? Kalau bikin bolu jadul, gimana cara triknya agar topping meses dan keju tidak tenggelam pas langsung ditabur? Jadi dia harus setengah matang dulu, sekitar 10 menit di dalam oven, sekitar 12 menit kali ya, 12 menit di dalam oven, keluarin, terus tabur, manggang lagi. Tapi hati-hati ya, jangan keluarin langsung tabur, masih di dalam oven, bukan dikeluarin terus udah gitu ditaruh dulu di luar, habis itu ditabur oven baru masukin lagi. Kalau bisa jangan terlalu jangan kelamaan di luarnya, nanti dia kan cepet kempes tuh. Jadi begitu dikeluarin misalnya 15 menit, keluarin, tabur bentar, masukin lagi, panggang sampai matang. Itu pasti nggak tenggelam. Oke, baik. Berarti emang harus tabur dulu, habis itu masukin ke oven ya, Chef ya? Ya. Oke. Iya, semoga membantu Kalina Suktiman. Oke, di sini udah banyak pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu karena di sini kita juga ada sesi lainnya nih. Di sini udah hadir juga ada 2 bintang tamu atau 2 pembicara. Tapi mungkin satu-satu ya. Di sini ada dari Kak Eva nih. Kak Eva sendiri itu kalau aku bantu rangkum, Kak Eva sendiri itu dia udah ikutin semua resepnya Chef Lo, bahkan fansnya Chef Lo banget ini kayaknya Kak Eva. Oke. Tapi aku salut banget sama Kak Eva. Iya betul. Terus habis itu Kak Eva juga ternyata itu udah cobain semua resepnya dan berhasil terus. Mungkin kita mau kulik-kulik nih, kenapa Kak Eva udah coba semuanya dan berhasil gitu ya. Mungkin boleh dari Kak Eva. Halo Kak Eva, selamat malam. Iya, Halo, malam. Chef, apa kabar? Hai Kak Eva, apa kabar? Alhamdulillah. Ini. Kalau dibilang udah coba semua resep, enggak sih sebenarnya, karena saya ikut kelas Chef Lo itu pertama tuh Desember 2022 yang vanilla chiffon. Kelas pertama Chef Lo itu. Itu kenapa ya waktu itu ya? Saya ikut karena saya memang lagi cari. Jadi gini, saya tuh emang suka ngumpulin resep orang gitu. Jadi karena memang kan sebenarnya gini ya, semua itu kue itu rasa, terus bagaimana cara kita, ada loh orang ngasih resep itu repot kita nyuci apa namanya, nyuci
bowl, nyuci mixer, itu kita repot gitu. Nah, jadi kita tuh, iya nggak tahu kenapa dia ngasih resepnya gitu aja, bikin kita repot gitu. Harus cuci lagi, pakai lagi bowl, boleh banyak gitu. Jadi ada orang kasih resep begitu. Makanya kalau saya tuh sering cari-cari resep yang praktis dan simple. Nah, waktu itu Cheflo itu memang iklannya udah dari dulu tuh itu tagline-nya gitu loh, Mbak moderator. Apa simple dan praktis. Lah saya kan males ya, ibu-ibu males gitu kan. Pengennya tuh ya dapat kue yang bagus, yang enak, yang terus gampang gitu, bikinnya simple. Dan itu terbukti benar gitu. Ketika saya bikin chiffon yang Cheflo, itu nggak perlu digaret, nggak perlu dikeluarin. Biasanya kan harus dikeluarin tuh 12 menit, dikeluarin, terus digaret gitu kan. Kalau enggak kan dia mekar gitu, mengkak gitu kan ya. Punya Cheflo tuh enggak loh. Udah begitu aja, diemin aja, kita bisa ngapa-ngapain gitu. Kan lama juga ya, maksudnya kan kalau harus nungguin 12 menit atau 10 menit, udah gitu digaret kan repot ya. Ini masuk aja udah kita bisa ngapain lagi yang lain. Emang simple dan praktis itu satu. Terus yang kedua, saya nggak tahu deh jodoh apa gimana ya sama Cheflo ya, selalu resepnya tuh selalu berhasil gitu saya bikin. Ternyata bukan saya aja loh Mbak moderator, memang kebanyakan teman-teman begitu. Cuman yang nggak berhasil itu kadang-kadang karena memodifikasi bahan kalau saya lihat. Jadi seharusnya kalau misalnya ikut kelas begini nih kan udah bayar ya, kita ya 100.000, 120, 150, atau ya diturutin dulu resepnya. Paling yang mau diganti ya merek paling ya, kalau mau diganti merek gitu, misalnya memang nggak ada gitu. Tapi kalau ukuran, jenisnya diturutin aja dulu. Percaya deh, kalau diturutin, terus tadi kata Cheflo tuh gramasinya, itu pasti berhasil. Nggak berhasil. Dan itu terbukti loh. Saya ikut kelas donat itu bukan sekali, udah sering. Jarang loh yang dapat white ring. Ya walaupun sebenarnya sih kalau menurut saya, maaf nih Chef ya, ukuran ragi Cheflo tuh agak banyak gitu ya. Cuman bagi saya itu ya udah berhasil gitu teman-teman sekelas itu hebat loh. Bener loh Chef, bagus banget. Nah terus itu 2. Terus yang ketiga, saya tuh seneng kelas Cheflo tuh lengkap. Kelas buku ya, ternyata pas terakhir. Ya kan? Ya kan? Jadi adalah resep bisa di PDF, bisa di print, adalah video. Emang videonya sih emang kita nggak bisa download ya. Tapi gampang lah untuk akses, asal jangan down aja loh websitenya loh. Ya besok-besok dijagain gitu. Iya. Terus waktu itu pernah down ya websitenya ya, tapi langsung cepet gitu. Di YouTube ada gitu. Terus ada ini nih kayak gini. Ini forum kayak gini bukan sekarang aja loh Mbak moderator. Udah dari saya tahun 2022 itu juga udah ada kayak begini. Sampai bosen saya. Akhir-akhir ini malah saya jarang ikutan nih. Iya kayak benar. begini Q&A. Saking apa lagi ya yang ditanyain gitu istilahnya. Nah, ditambah lagi sekarang ada buku. Jadi kalau menurut saya ikut kelas Cheflo ini lengkap banget. Semua lengkap. Insya Allah nggak gagal. Terus murah. Padahal saya udah berapa kali loh ngehasut Cheflo. Chef, naikin Chef biayanya. Naikin biayanya. Saya udah berapa kali loh istilahnya ngehasut gitu ya. 200 Chef, 250. Terus saya sampai begitu. Banyak yang nanya ya katanya Kak Kura. Iya. Supaya jangan banyak yang nanya. Karena kalau kelas 250.000 itu biasanya yang ikut tuh yang udah sering praktek gitu. Kalau kelas-kelas yang 100.000, ini nih biasanya yang pemula-pemula nih Chef. Udah Chef, naikin Chef. Saya tuh udah sering ngehasut Chef loh. Tapi enggak loh, enggak dinaikin loh sama dia loh. Hebat. Pokoknya itu aja sih sharing dari saya. Terus kalau dibilang saya udah coba semua, semenjak saya kembali rutinitas kantor nih, bulan April atau Mei, saya udah mulai ngantor lagi. Maksudnya kemarin offline gitu kan. Nah, udah online. Nah, sekarang udah offline lagi. Jadi kayak Japanese strawberry itu belum, Chef. Terus yang krip-krip itu juga belum. Terus saya emang nggak suka kue kering, Chef, kastengel. Tapi waktu itu saya kenapa ya mau ya? Ya cuma 80.000 apa? Benar, karena Kak Kura, apapun kelas aku kan selalu ikut ya. Iya, terus dapat promosi 80.000 gitu. Udahlah ikut aja lah gitu kan. Kastengel gitu. Karena sebenarnya nggak suka kue kering sebenarnya. Itu aja sih Mbak moderator. Aku salut dari Kak Kuran tuh, soalnya Kak Kuran bukan bidang
perbakingan sebenarnya ya, kerjanya masih kerja Bukan. cuma Iya, aku dokter gigi, Chef. Jadi dokter aku gigi, Bang. iya, sebenarnya sih aku Iya, familiar ya dengan ngukur-ngukur gitu. Makanya seneng gitu ketemu sama chef yang apik gitu ngukurnya. Apa? Bukan apik apa ya? Jadi gini, Chef, kalau saya boleh sharing ya. Kayak kue-kue chef itu adonannya itu bagus-bagus banget. Nggak berminyak. Terus kalau misalnya dilepas langsung kelepas. Itu juga tuh donat. Kalis itu bagus banget, nggak ada yang nempel satupun. Saya istilahnya nih bowl apa tuh namanya mixer roti itu tinggal di siram aja pakai sunlight, nggak perlu di ini gitu loh, nggak perlu di pakai spons karena memang kalis banget. Jadi saya suka gitu sama orang yang timbangannya bagus gitu istilahnya, ukuran-ukurannya bagus gitu. Itu aja sih. benar, keren. Keren banget Kak Eva, baik-baik. Oh iya, tadi kan juga Kak Eva atau Ibu Eva, maaf tadi aku manggilnya Kakak. Ibu Eva, juga beli buku resep Chef Lo juga, terus dapetin juga gitu kan, udah lihat-lihat juga. Nah, kalau dari Ibu Eva sendiri, kalau dari buku resepnya Chef Lo itu Ibu udah ada yang udah praktek kah? Terus gimana sih gitu kayak, gimana tuh dapetin buku resep Chef Lo itu setelah praktekinnya? Terus abis itu, Ibu Eva merasa setelah Ibu Eva dapat buku resep, Ibu Eva juga bisa apa sih gitu kan. Mungkin di sini biar teman-teman lainnya mungkin belum punya bukunya resep Chef Lo juga kebayang kayak gitu. Jadi kan di dalam buku itu kan juga ada beberapa, kan ada banyak ya, 40 berapa resep itu saya lupa lah ya di dalam buku itu dengan harga segitu ya. Dan Chef Lo itu bukannya cuma sekedar cara membuat, terus ukuran gitu, bukan, tapi dia step by step juga ada. Coba deh kalau misalnya emang iseng gitu ya yang belum, karena saya itu kan dokter gigi, jadi terbiasa dengan saya tuh mau ada langkah-langkah gitu, mau ada step by step-nya apa. Nah, itu tuh semua terpenuhi di buku itu. Nah, di dalam buku itu banyak banget yang materi kursus online ini ada di dalam buku itu. Cuman memang kalau dengan kursus emang jadinya dapat video sih Mbak moderator. Jadi nah terus kan kalau orang itu kan ada yang visual gitu kan ya tipe-tipenya gitu kan. Nah, kalau orang Indonesia ini kan kayaknya memang tipenya kebanyakan visual bukan membaca gitu loh. Ya. Jadi kalau saya sih saranin lebih bagus ya punya buku ya ikut kursus gitu. Karena kalau orang Indonesia ini literasinya memang benar ya berdasarkan ini ya, memang berdasarkan data memang literasinya agak rendah gitu. Mungkin kalau yang terbiasa kayak saya untuk membaca step by step dalam bahasa tulisan mungkin enak tuh. Tapi kalau misalnya yang nggak terbiasa membaca, mendingan kita juga ngelihat ada videonya gitu. Atau ya dijual dengan ada barcode gitu ya. Jadi ketika ini keluar video gitu, mahalin dikit lagi gitu bukunya gitu. Betul, biar lengkap ya. Oke, baik. Makasih banyak Ibu Eva, mungkin dari sharing-sharing-nya dan juga feedback-nya. Atau mungkin dari Ibu Eva sendiri juga kalau Ibu Eva ada kesulitan gitu, misalnya praktek dan lain sebagainya dari buku gitu-gitu tuh, Ibu Eva bisa konsulnya kemana sih Ibu? Nah, itu tadi Mbak moderator. Jadi kan waktu saya mau beli buku kan udah ditekankan tuh ya sama yang adminnya. Bu, beneran Bu mau beli buku, ini nggak sama konsultasi loh Bu. Sampai diomongin begitu loh Mbak. Saking saya tahu gitu ya, kalau saya tuh sering konsultasi gitu di grup Siapa gitu kali ya. Iya. Terus saya bilang, oh gitu, nggak sama konsultasi, saya bilang gitu kan. Tapi saya pengen beli deh, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi memang kalau saya sih ya, mungkin karena saya terbiasa membaca step by step secara tulisan, ini sekali lagi nih, ini masalah literasi lagi. Ya memang saya nggak ada masalah sih, saya kayak kue rainbow cake, saya udah coba, walaupun ya nggak dengan sebagus itu ya dekornya gitu. Saya udah coba, itu semua sih berhasil semua. Cuman ya alangkah lebih baiknya memang bisa kayak gini nih. Jadi untuk pembeli buku misalnya dapat 3 sesi tanya jawab gitu. Misalnya Q&A bisa dapat gratis atau bagaimana ya harganya dimahalin dikit lagi gitu. Ya, betul. Boleh. Oke, baik kalau gitu. Makasih banyak Ibu Eva untuk sharing-sharingnya. Mungkin dari Ibu Eva mau ada tanya-tanya dulu ke Chef Lo sebelum aku lanjutkan ke sesi lainnya?
Iya, waktu itu kan saya pernah usul tuh, Cep, Ya, lapis legit. Ayo dong. Penasaran, Cep, saya belum pernah nemu resep lapis legit yang kagak repot. Semuanya bikin repot. kan Kak Kukuran sebenarnya sama aku nggak mau yang repot ya. Iya, iya betul betul. Kalau misalnya lapis lagi sampai sekarang saya juga belum menemukan yang nggak repot. Tapi sebenarnya lapis lagi itu kan emang panggangnya kan udah pasti tuh repot ya. Adonannya sebenarnya satu aja sih. Nanti emang kita akan bikin, cuman emang kebetulan memang durasi videonya aja syutingnya itu pasti lama banget kalau buat apa lapis legit. Tapi nggak apa-apa sih, nanti kita bikin. Bisa. Iya, Chef. Insya Allah saya akan ikut gitu, Chef. Karena pengen tahu, karena banyak orang yang bilang, Pak, kalau lu tahu rahasianya, sebenarnya bikin lapis legit itu simple. Benar. Gitu. Tuh, kalau misalnya udah terbiasa pasti dia sebenarnya simple, adonannya satu, cuman emang kita mesti keluar masuk oven aja sih. Di depan oven aja. Iya. Makasih ya, Chef. Sama. Makasih juga Ibu Eva. Oke, nah setelah Ibu Eva, di sini juga ada ya Chef Lo ya yang udah nyempetin juga nih waktunya juga untuk sharing-sharing juga bareng sama kita. Ada di sini namanya Kak Vizencia yang tadi juga nanya nih di kolom chat. Halo Kak, selamat malam. Boleh mungkin dibantu untuk on mic buat ngobrol-ngobrol sharing-sharing. Halo Kak. Malam, Chef. Malam, Kak. Oke, baik. Nah, mungkin aku bantu jelasin juga nih di sini ada Kak Vizencia juga ya, yang juga kakak itu punya mimpi untuk punya bakery, betul ya Kak Vizencia ya? Makanya kakak Belum sih. Saya kan sebetulnya newbie. Jadi kalau beda sama Kak Eva tadi, sebenarnya saya pertama tertarik kebetulan di Instagram tuh seliweran iklannya chef jual buku. Nah, buku ini nggak mahal. Isinya 40. Nah, ya udah. Justru karena chef nggak mahalin, makanya saya beli. Kalau chef mahalin saya nggak beli. Waktu mau bayar gratis kelas Bomboloni, ya udah tambah 50.000, oke lah. Nah, terus dari kelas Bomboloni, dijelasin dari videonya ya. Di videonya kebetulan kan video Bomboloni keluar dulu. Bukunya masih on the way. Ternyata berhasil. Wah, saya semangat. Terus bukunya datang. Nah, saya kan kebetulan tertarik roti karena saya kan kalau roti itu enak gitu loh. Buat saya tuh nggak terlalu kotor. Memang awalnya kotor, tapi nanti kalau udah kalis bersih semua. Jadi saya fokus di roti gitu aja sih. Tapi belum sampai ke bakery. Saya pikir gini, Chef, kenapa kok saya mau belajar walaupun saya belum pernah baking yang serius gitu. Karena sekarang kita kalau mau kita kan konsumsi roti nih, Chef, beli di luaran juga nggak murah. Kita juga nggak tahu apa bahan-bahan apa yang dimasukin. Kalau kita bisa bikin sendiri, mungkin kita bisa lebih sehat, lebih apa gitu. Terus juga walaupun belum sampai ke tahap kita bisnis ya, kalau kita bisa bikin itu banyak gunanya. Saya bisa konsumsi sendiri, kita bisa kasih orang. Terus juga sekarang hampers juga mahal. Kalau kita bisa bikin sendiri itu hemat banyak gitu. Gitu aja sih, tarafnya masih segitu. Kalau bakery belum berani karena masih baru dan juga belum terlalu bisa konsisten hasilnya. Gitu. Gitu aja. Tapi dari Kak Vizencia itu udah sempet ini nggak sih Kak kayak belajar masak atau belajar bikin tadi kan Kak Vizencia tertarik sama chef itu bikin roti gitu-gitu. Sebelumnya juga udah pernah Kak atau gimana tuh Kak? Kalau secara kursus belum pernah, tapi saya sering lihat di IG. Jadi kan saya mulai lihat-lihat IG, bikin resep-resep yang gampang. Nah, saya cobain. Ya, kok kelihatannya gampang. Oh ya, saya coba-coba, tapi kadang berhasil, kadang enggak. Berarti saya harus, pasti dong orang bikin buku, orang bikin kursus yang berbayar, itu pasti ada kelebihannya daripada yang gratisan. Memang mereka yang kasih resep gratisan, mungkin mereka
nggak tutup-tutupin, tapi kan pengalaman kan kalau kita nggak bisa lihat sepintas saja dari yang beberapa detik itu, pasti ada trik-triknya gitu yang kelihatannya simpel tapi seharusnya ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan gitu. Jadi makanya kebetulan Sliweran keluar iklannya resepnya Chef Flo. Kalau saya pribadi saya juga lebih suka baca sih sebetulnya, cuman karena ada video itu buat saya yang awam itu lebih jelas gitu loh. Contohnya seperti Chef Flo pernah sebutin ini harus gini, harus gini. Kalau misalkan kita lihat di buku ya mixer kecepatan segini. Tapi kalau kita video, tapi kan lebih jelas. Ini mixer gini. Nah, kondisinya masih gini. Jadi harus begini, harus begini. Jadi lebih jelas gitu. Jadi saya setuju sarannya Kak Eva tadi, mungkin kalau walaupun kita udah punya bukunya, kalau kita ikutin kursusnya pasti lebih jelas lagi. Cuman karena saya masih baru, saya fokusin ke ini dulu sebelum belajar yang lain-lain sih. Baru bakery aja, baru roti-roti aja. Iya. Terima kasih banyak sudah bikin resep yang sip. Keren. Keren banget kakak. Iya. Keren banget loh Kak Vincent beneran. Dan aku nggak nyangka kayak Kak Vincent kayaknya udah nyobain beberapa resep ya. Begitu Ya, sampai ya. saya usahain setiap hari saya bikin sih. Coba gitu. Itu dia itu. Itu dia kuncinya sebenarnya. Harus dicoba dulu langsung praktekin. Kadang tuh kita beli buku, ya udah aja yang penting punya bukunya gitu kan. Nanti praktekinnya nanti akhirnya jadi udah males atau enggak kayak sekali coba gagal ya udah aja gitu. Banyak yang kayak gitu. Padahal kalau misalnya dicoba terus kan pasti ada yang kita pelajarin dari kesalahan kita gitu kan, dari kegagalan. Betul. Nah, cuman di buku resep aku ini aku memang pengennya yang super simple. Jadi tuh buat pemula yang bikin, langsung berhasil kan seneng ya. Kayak resepnya nggak ribet, tekniknya udah dapet, langsung berhasil tuh kayaknya kan kita pengen bikin lagi kan. Karena sebenarnya baking tuh nggak ribet gitu. Cuman kadang memang ada yang resepnya tuh maksudnya dibikin seribet itu. Sebenarnya sih baking tuh nggak ribet. Sebenarnya yang di Putri itu aja Kak. Kalau misalnya Kakak lihat di resep spons aku, di beberapa resep whipped cream sebenarnya kan yang diputer itu lagi gitu. Karena ya memang sebenarnya yang harus kita pelajarin dan harus kita fokusin itu ya teknik itu gitu. Sebenarnya itu lagi aja sih muternya. Iya. Tapi kalau saya coba Chef, walaupun saya gagal itu bukan berarti nggak layak makan loh Chef. Yang dari resepnya. Cuman mungkin kurang bagus ngembangnya gitu aja. Ya karena mungkin timbangan saya juga belum ini ya. Agak aneh sih timbangan saya. Jadi kalau saya mau timbang ragi nggak bisa ragi doang, harus ada tepungnya baru dia mau jalan 1 2 3 gitu. Nah, pernah saya salah di awal, saya timbang ragi kok nggak nambah ya. Padahal sudah hampir 1 bungkus nih, kok nggak nambah. Nah, seperti itu akhirnya jadi kehilangan saya. Ini berapa ya? Kalau misalnya kayak gitu, memang timbangan itu kan nggak bisa nimbang yang terlalu, biasa kan mereka mulainya dari 3 gram ya, ada yang mulainya dari 5 gram. Caranya, si timbangan itu dienolin dulu, baru taruh mangkoknya kan ketimbang ya, mangkok itu kan udah misalnya 100 gram sendiri. Dari si 100 gram itu, kita taruh ragi 7 gram pasti kehitung. Penting awal mula dia jangan di 0. Kalau misalnya kita mau nimbangnya. Iya Chef. Sip. Sekarang yang jadi masalah buat saya adalah mencari korban. Siapa yang saya kasih roti setiap hari. Betul. Itu aku paham banget itu. Setelah coba-coba gitu kan nih hasilnya gimana, terus ayo siapa yang mau coba gitu. Apalagi yang mau coba, apalagi kan setiap hari ya. Orang rumah juga setiap hari rasanya gimana gitu ya. Nggak, kan sebetulnya saya baking ini juga takut nanti kalau gendut gimana. Terus saya lihat chef bilang, oh iya kita cukup makan 1, sisanya dimusnahkan. Lainnya cari korban, siapa yang mau dikasih. Ya akhirnya satpam, tukang sampah, siapa aja. Kalau masih layak makan, bahannya juga bagus, hanya mungkin bentuknya saja yang kurang bagus gitu. Betul. Jadi berkah ya. Iya. Benar-benar banget.
Oke, kalau kayak gitu. Oh iya, sama mungkin terakhir nih dari Kak Vizenzia sendiri, pengalaman Kakak nih setelah dapetin buku resep atau mungkin kelas dan lain sebagainya bersama Cheflo, itu Kakak gimana sih? Misalnya kayak udah nih dapetin bukunya, terus Kakak praktek dulu, atau ngerasa ada yang nemenin, misal Kakak bisa konsul sama siapa, apa gimana tuh Kak Vizenzia? Oh ya, saya senang sekali soalnya saya tanya ada solusinya dijawab gitu loh. Saya nggak nyangka si chef kan followernya banyak banget, tapi masih sempet jawabin satu-satu. Itu nggak ada sih di tempat lain. Terus, oh ya satu lagi, karena saya semangat nih kan, habis dapat resep dari chef kan, dipraktekin berhasil. Namanya orang ambisi kan jadinya kan. Betul. Wow, tempat lain ada kursus metode apa gitu. Oke, saya coba. Terus saya bikin, suami saya suruh coba. Saya sengaja kalau bikin roti nggak pernah kasih isi supaya tahu bedanya ini sama ini. Enakan yang lalu. Jadi akhirnya udah lebih simpel, udah lebih jelas, maksudnya rasanya lebih enak gitu. Ya udah saya balik lagi deh ke resepnya chef. Terima kasih. Keren, Kak Vita, keren. Keren, baik. Makasih banyak Kak Vizenzia kalau Ya, gitu. terima kasih. Sebelum aku mengakhiri sesinya Kakak, mungkin dari Kakak nih, tadi Kakak ada beberapa pertanyaan, boleh silahkan tanya langsung sama Chef Lo di sini. Tadi Kak Vizenzia itu ada nanya, sebentar. Saya tanyanya ini banyak, tapi mungkin karena pemula ya, jadi mohon maaf buat yang lain. Tadi ini chef, kalau saya lihat kadang-kadang kan kalau di tempat chef supaya adonan itu nggak lengket di tangan, dilapisin sama terigu ya, chef. Betul. Nah, kadang-kadang saya lihat ada yang dilapisin oil, butter, tepung beras. Ini apa ada pengaruh sama kelembapan rotinya nanti, chef? Yang ini maksudnya supaya nggak lengket di tangan ketika kita ngaduk ya, Kak? Ketika kita membentuk rounding atau apa? Ya. Rounding itu nggak boleh pakai minyak, nggak boleh pakai tepung. Sebenarnya nggak boleh, Kak, gitu. Karena Kak Vincent pakai tepung, nanti dia bentuknya nggak mulus. Iya. Nah, nanti dia jadi keriput. Udah gitu nanti rotinya jadi kering bagian atasnya. Kayak gitu. Jadi kalaupun misalnya kita mau pakai tepung cuman sedikit aja tapi buat di atas meja. Tapi kita nggak boleh taruh tepung di atas si rotinya di adonannya. Karena kalau kita taruh tepung tuh semakin susah kita ngeroundingnya. Dan alasan yang tadi itu. Jadi satu-satunya cara ya kalau misalnya ngerounding, kalau misalnya nggak bisa pakai yang rounding pakai tangan ini, ya Kak, ini kan memang agak susah ya. Rounding aja yang dijepit di bagian bawahnya. Jadi yang penting rounding itu tujuannya pertama untuk istirahatin si adonan biar nanti mudah dibentuk. Jadi dia adonannya nggak kenceng, nggak tight. Kadang kalau misalnya jadi kita kalau misalnya dia tight nanti kan dia susah tuh di ini ya. Terus yang kedua kita mau dapetin permukaan dia mulus. Itu gunanya si rounding. Jadi nanti roti kita nanti hasilnya mulus kayak gitu. Jadi kalau bisa dikencengin si adonan itu dikencengin, dibulatin kencang dan mulus bagian atas. Yang penting atasnya mulus. Itu sih. Iya. Gitu, Kak. Terakhir chef, kalau kita lagi kasih isian nih chef, kan ini posisinya udah proof ya, udah mekar. Kalau isiannya dingin, misalnya selai dari kulkas, boleh nggak? Pengaruh nggak? Nggak masalah ya. Beku juga nggak apa-apa. Jadi tapi posisinya ini nggak boleh dia posisinya ngisi filling itu tuh ketika sesudah kita rounding ya kan dan diistirahatin 15 menit itu kita isi. Tapi kalau proofing udah nggak boleh diisi. Oh, oke. Ya. Jadi pas lagi di rounding istirahatin dulu 15 menit terus sedikit digiling, digilas dulu baru kita isi, baru kita bentuk. Dah, terus biarin proofing kayak gitu. Kalau misalkan kadang ada beberapa memang filling yang susah. Misalnya yang coklat leleh banget tuh di dalam kulkas di oven tuh kan nanti dia meleleh banget. Nah, itu tuh kan memang agak susah kalau misalnya kita langsung isi kayak gitu kan. Jadi pertama bisa ditaruh di kulkas, kedua biasanya aku tuh
kadang udah aku bulet-buletin dulu tuh, filling-fillingnya buletin yang banyak, taruh di freezer, udah pas mau pakai udah bentuk bulat tinggal diisi. Gitu juga bisa. Terima kasih banyak, Chef. Baik, makasih banyak juga Kak Vicensia. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu untuk pertanyaannya. Mungkin di sini sesi live Q&A hari ini kan kurang lebih 1 jam. Di sini aku bantu pilih kali ya, Chef Lo, 1-2 pertanyaan. Oke, bentar ya. Di sini tadi aku ada ngeliat, nah dari Kak Tian Imelda. Mungkin Kak Tian di sini raise hand. Boleh Kak, silahkan kalau mau on mic. Halo Kak Tian. Halo Chef Lo, Kan. ya saya sudah coba untuk resepnya yang cake nougat cake, enak Ya. sekali, semua bilang enak Chef. Nah ini saya kan nyoba yang red velvet. Red velvet itu setelah yang apa ini namanya setelah unsalted butter sama gula pasir, itu setelah putih kan dimasukkan telur, cuka, sama yogurt, sama ini ya pewarna. Lah itu sampai adonannya tuh tidak bisa ngembang tinggi ya. Maksudnya itu tepungnya itu dimasukkan itu tuh setelah gimana ya? Maksudnya karena saya nyoba itu adonannya kok nggak tinggi kayak kalau bikin kue-kue itu ya, Chef. Bukan Kak, bukan. Memang nggak tinggi karena ini jadi gini, kue itu ada yang tipenya sponge cake, ada yang tipenya butter cake. Oh iya. Nah, kalau misalnya yang tipenya American style itu biasanya butter cake base. Jadi kalau misalnya kita biasanya di luar tuh yang American itu biasanya butter cake base. Nah, di red velvet ini tuh tipenya American. Dia tipenya butter cake. Nah, butter cake ini itu nggak sesusah sponge. Jadi sponge itu base-nya telur yang harus dikocok sampai tinggi ngembang gitu Kak. Dan kita harus memastikan dia tetap mengembang, ya kan kalau yang sponge. Kalau butter cake enggak, yang penting butter cake ini dikocok sampai putih mengembang si butternya. Terus telur, si cuka apel, itu kan kita campurin semua tuh, diaduk aja semua jadi satu, masukin aja pelan-pelan sampai dia tercampur rata. Selesai, masukin tepung-tepungannya sedikit-sedikit sampai dia tercampur rata. Udah, selesai. Bukan yang kayak kita mau dia enggak. Putih mengembang itu cuma sampai di butter sama gula. Gula harus larut, butter harus putih ngembang. Nah, sisanya itu tinggal masukin semua asal diaduk jadi satu rata gitu. Jadi udah nggak ada yang mau dikembangin lagi dari situ. Nanti teksturnya kalau butter cake ini teksturnya dia apa ya, lebih moist tipenya, lebih moist. Kalau misalnya sponge itu kan teksturnya halus, tinggi, halus dan berpori. Kalau misalnya si butter cake ini lebih ke apa ya, lebih ke moist, sama dia agak crumbly tapi ini enak deh, enak gitu. Ya. Terus Chef saya tanya lagi ya Chef, kalau yang Japanese cotton cheesecake itu saya udah coba, tapi kalau seandainya ini kan masaknya dengan cara apa itu dengan cara yang ditaruh di ini ya, au benmeri ya. Nah, itu kalau seandainya saya tidak pakai cara au benmeri kayak gitu bisa nggak ya Chef? Soalnya kok pakai au benmeri itu kayaknya masaknya susah sekali. Maksudnya ini ya, untuk matangnya tuh kok lama gitu. Gini Kak, kalau Japanese cheesecake itu kenapa harus pakai benmeri? Karena kita mau dia ngembang perlahan dan teksturnya itu nggak kering. Maunya pas dimakan dia hilang di mulut kan, hilang kayak soft di mulut gitu. Nah itu cuma bisa didapetin kalau kita pakai benmeri Kak. Oke. Kalau misalnya kita langsung panggang nggak bisa. Bahkan cheesecake yang lain kayak New York cheesecake kayak gitu-gitu, cheesecake itu sebisa mungkin memang kita benmeri Kak. Karena kita mau si cream cheese-nya itu kan lumer di mulut. Pasti beda hasilnya. Kalau misalnya sama-sama jadi, tapi pasti hasilnya beda. Kalau dia nggak pakai kukus benmeri, itu dia pasti teksturnya kering.
Oke, oke. Iya, iya. Mungkin nggak ini aja cara masak ini pakai air itu kayaknya lebih ini ya, Chef ya, lebih lama gitu ya. Betul, betul, betul. Memang lama karena dia kayak kita harus ngembangnya pelan-pelan. Kalau nggak dia cepat kempes tuh, Kak. Gitu. Oke. Kalau dia ngembangnya pelan-pelan, tapi kita mau dia kokoh. Tapi kita biarin dia ngembang pelan-pelan dengan si bain-marie, terus kita butuh steamnya. Ya, steamnya itu yang kita butuh buat cheesecake. Oke, oke. Oke, Chef. Terima kasih. Mocha nougatnya enak sekali, Chef. Iya, iya, ya. Keren, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini juga pertanyaan terakhir ya, Chef, yang mungkin kita jawab di live Q&A hari ini. Ada dari Kak Fitri dari Denpasar. Mau tanya, untuk penggunaan vanila atau vanili pada kue bolu kukus dan oven, prefernya itu yang powder atau liquid, dan apa perbedaannya? Kalau misalnya vanila, itu saya suka pakainya vanila ekstrak. Kak. Jadi kalau misalnya yang vanila bubuk atau vanili itu tuh bukan pure vanila, Kak, gitu loh. Jadi dia tuh bikinan pabrik. Jadi itu wanginya beda sama kita pakai yang cair ya. Cuman yang cair itu ada yang vanilla paste, ada vanilla ekstrak. Nah, yang saya suka pakai itu vanilla ekstrak. Itu dia lebih lebih keluar gitu rasanya. Vanilanya lebih mahal gitu. Tapi memang harganya lebih mahal karena emang dia dikonsentratnya bener-bener dari vanila asli. Kalau sedangkan yang bubuk itu bukan dari vanila asli, dia kayak lebih pabrik punya campuran gitu. Yang menyerupai si vanila. Jadi kalau misalnya aku saranin pakainya vanila ekstrak buat semua kue vanila. Atau bisa juga pakai vanila pot yang vanila asli gitu. Itu juga wangi banget. Cuman kalau enggak ya paling enggak vanila ekstrak sih biasanya yang dipakai juga di bakery supaya wanginya tuh benar-benar vanilanya yang vanila mahal, vanila bagus. Gitu. Cuman memang agak susah kalau misalnya di beberapa daerah biasanya nggak adanya vanila bubuk ya nggak apa-apa juga. Wangi juga gitu. Cuman berasa sih bedanya wanginya. Oke, lebih di perbedaannya di wanginya ya, Chef ya? Betul. Oke, seperti itu ya untuk Kak Fitri, semoga membantu. Nah, sekarang live Q&A-nya juga kita bantu akhiri, tapi sebelum akhiri mungkin kita ada foto bersama dulu ya, Chef Flo ya. Sama mungkin nantinya kalau teman-teman ada mau bertanya lebih lanjut dan lain sebagainya, untuk teman-teman yang ikut kelas online bisa tanya lebih lanjut di grup Telegram. Tapi kalau teman-teman yang buku resep bisa tanya lebih lanjut lagi ke tim admin atau tim CS kita ya. Tim CS-nya Baking with Chef Flo. Gitu. Yuk teman-teman open cam sebentar buat kenang-kenangan. Mungkin nanti teman-teman habis ini mau update ke status, boleh nanti ya tag IG-nya Chef Lo ya, kayak keseruan hari ini, teman-teman udah dapetin apa aja dan lain-lain. Oke. Aku bantu ya. Oke, aku bantu untuk ini ya. Apa sih namanya ini? Capture. Nah, ayo yang belum buka kamera. Halo, halo. Oke, kalau gitu. Wah, cantik-cantik semua ini. Gimana? Iya, halo. Senyum-senyum. Iya. Oke. Jadi kayak komunitas kita tuh dapat banget ya. Semuanya tuh saling bantu loh. Aku bersyukur banget. Kadang aku nggak suka, bukannya nggak mau ngebalas, tapi kadang suka kelewat gitu chatnya. Terus yang lain tuh saling ngebantu. Yang udah berhasil tuh bantu-bantuin untuk ngebales. Keren banget emang. Makasih banyak teman-teman. Saling Kasih. support semuanya. Oke, kalau gitu. Nah, supaya mungkin nanti saling kenal dan sebagainya, lihat foto-foto, kita foto bareng ya. Open cam, aku bantu aba-aba. 1, 2, 3. Terus nanti aku cekrek foto gitu. Untuk teman-teman mungkin tuh, Chef Lo ada pegang buku, yang punya buku boleh diambil bukunya, dipegang kayak gitu-gitu. Oke, ada yang langsung ambil. Oke, kita tungguin. Yuk. Ayo buat teman-teman yang lain yang belum open cam, yang nggak bisa open cam nggak apa-apa. Oke, kalau kayak gitu, udah ready ya? Baik, aku bantu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Lagi ya, untuk yang sebelahnya lagi. Oke, dibantu ya, Kak. 1, 2, 3. Oke, baik. Udah semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada kendala, terus habis itu aku agak lama balas, bisa chat admin.
untuk lebih fast respon. Dan kalau DM aku juga nggak apa-apa kok. Nah tuh, kapan lagi deh nama Chef Flo? Yeay. Oke, nah kalau gitu aku bantu akhiri ya. Di sini aku Echa dari timnya Chef Flo dan tim lainnya juga dan juga Chef Flo mengucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di live Q&A selanjutnya teman-teman. Bye bye. Terima kasih juga Chef Aku Flo. ya. Ya.